dari ini kita dengarkan gitu penyampaian materi dari Bapak Diesma sendiri. Bapak Diesma Sandi Swandaru itu merupakan pakar Pancasila gitu kan di Pusat Studi Pancasila UGM. Kita nanti nih. Dan teman-teman saya ingatkan lagi, apabila ingin bertanya sudah bisa mulai dari sekarang, tidak di akhir, dari sekarang silakan diketik di kolom komentar. Nanti di akhir baru kita tanyakan dan kita bakal diskusi. Bagaimana sih teman-teman memahami Pancasila ataupun masih ada bingung tentang Pancasila dan lain halnya. Mungkin terima kasih kepada Pak Ari. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi dari narasumber kedua kita kepada Bapak Diesma Sandi Swandaru. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Salam, Namo Buddhaya. Rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati Pak Ari, tadi sudah memberikan pembahasan yang saya rasa sudah komplit. Tadi mulai peran dan fungsi hingga aktualisasi Pancasila di beragam presiden-presiden yang sudah ada di Indonesia, mulai Insinyur Soekarno sampai Insinyur Joko Widodo. Di sini saya akan memberikan penekanan tentang seperti topik yang diberikan kepada saya, yaitu bagaimana tentang keharmonisan umat beragama berdasarkan Pancasila di era milenial. Slide saya mungkin bisa disampaikan. Tadi di penghujung kata Pak Ari sudah memberikan bagaimana kata kunci yang itu akan saya kembangkan, yaitu merawat kebinekaan kita. Nah, di sini makanya kami memberikan judul menjaga keharmonisan beragama itu adalah menjaga keindonesiaan kita. Kawan-kawan ini adalah generasi yang lahir pada sebelum dan sesudah reformasi, sehingga banyak sekali perlu transformasi sebuah pengetahuan, perlu yang namanya sebuah meneruskan apa itu proyek keindonesiaan kita, yang hingga hari ini menurut saya proyek keindonesiaan itu harus terus dirawat. Menjaga keindonesiaan itu harus terus diperjuangkan. Karena generasi itu akan terus berganti, manusia akan terus berubah, sistem sosial juga akan mengikuti perkembangan zaman. Karena itu kita perlu menyadari sebenarnya apa yang akan kita kerjakan di dalam proyek keindonesiaan ini. Saya berbangga bahwa Poltek LPP Yogyakarta itu walaupun tidak mengkonsentrasikan kepada kebangsaan ataupun keindonesiaan, tapi lebih kepada politeknik, tetapi mempunyai sense of belonging Indonesia. Artinya apa? Saya menghargai betul ini Mas Yusuf dan kawan-kawan di LPP yang mau mencurahkan tenaga dan pikirannya. Tidak hanya urusan politeknik, tetapi juga mau memikirkan keindonesiaan. Ini saya menghargai betul apabila ada generasi muda yang mau mendiskusikan, ada generasi muda yang mau merawat, ada generasi muda yang walaupun itu bukan bidangnya, bukan keilmuannya, tapi mau menghibahkan pikirannya dan tenaganya untuk memikirkan keindonesiaan. Saya ucapkan terima kasih Yusuf serta kawan-kawan dari mahasiswa LPP Politeknik Yogyakarta. Slide selanjutnya adalah saya ingin menggambarkan bagaimana slide selanjutnya adalah bagaimana dialog kerukunan umat beragama itu adalah bagaimana kita penting. Ini saya sering sekali bersama para alim ulama dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, berkeliling ke banyak daerah di kecamatan ataupun di DIY untuk mendialogkan kerukunan antar umat beragama. Karena itu saya selalu katakan pada slide selanjutnya, next, yaitu bahwa Indonesia itu adalah sebuah
negara yang mempunyai penduduk keempat terbesar di dunia. Anda bayangkan negara-negara di lain itu banyak hanya terdiri dari mungkin dibentuk karena faktor kesamaan agama, faktor kesamaan suku, faktor kesamaan bahasa, faktor kesamaan lainnya. Tetapi Indonesia itu dibentuk karena faktor keberagaman dan perbedaannya. Kalau kita lihat di dalam tabel ini, Anda bayangkan seperti di negara mana, di ASEAN misalkan. Ya, di ASEAN Indonesia itu di Singapura itu sekitar penduduknya sekitar 4 juta. Yaitu apa? Hanya 1, sekian persen dari penduduk Indonesia. Ya, bagaimana Singapura itu hanya 1, sekian persen penduduk Indonesia. Banyak juga negara lainnya itu pun hanya 0, sekian persen dari Indonesia. Ada juga ya bahkan yang lebih yang di tempat lain juga seperti di mana ini misalkan di Latvia itu penduduknya 2.300.000 penduduk. Itu mungkin kalau di Indonesia hanya setaraf dengan kabupaten. Di beberapa tempat itu ada daerah-daerah lain yang hanya di bawah sekitar 1 juta juga ada. Nah, saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa mengelola Indonesia itu tidak mudah. Karena apa? 270 juta penduduk itu mempunyai cara pandang dan cara pikir yang tidak bisa diseragamkan. Slide selanjutnya misalkan. Yaitu bagaimana kita mengenali siapa dan di mana kita ini. Tadi saya sudah menunjukkan bagaimana dan siapa kita, 270 juta penduduk yang setiap hari itu mereka butuh makan, setiap hari butuh pakaian, setiap hari juga butuh yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Ini dan juga keinginan. Dan di dalamnya juga beragam-beragam suku dan juga agama dan seterusnya. Slide selanjutnya. Karena itu untuk mengenali kita Indonesia itu ada di dalam bingkai keragaman saya katakan tadi. Apa? Ada 1.340 suku, ada 2.500 bahasa daerah, ada 6 agama yang resmi oleh negara. Belum juga agama-agama yang berbasis pada keyakinan dan aliran kepercayaan. Artinya apa? Kita tengok bagaimana wajah Indonesia. Mau wajah yang kulitnya sawo matang, keriting, lurus, kuning, semuanya ada di Indonesia. Jadi, proyek Indonesia itu adalah proyek untuk menjaga dan merawat kebinekaan ini semuanya. Karena itu, di slide selanjutnya saya jelaskan bagaimana sejarah berdirinya Indonesia. Kita tahu bahwa bagaimana Indonesia itu negara-negara yang sebelum kemerdekaan itu sudah mempunyai tatanan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya. Artinya apa? Kita tidak pernah kaget dengan adanya interaksi atau yang disebut dengan globalisasi. Kawan-kawan, kita juga tidak pernah yang namanya membuat kita itu rendah diri. Ya, selama kolonialisme Belanda misalkan, kita menjadi bangsa yang gampang minder. Kita bangsa yang tidak percaya diri karena panjangnya kolonialisme dan imperialisme pada saat itu. Kita tengok ke belakang, bagaimana persinggungan interaksi sosial di masa Sriwijaya, Brawijaya, Mojopahit, Demak, Mataram hingga Indonesia merdeka. Kita mempunyai bekal yang sangat kuat di dalam membangun dalam interaksi sosial dan kita bisa setara dengan banyak negara berdaulat saat itu. Bahkan pada saat Indonesia mampu membuat peradaban-peradaban di Eropa ataupun Amerika itu masih belum ditemukan. Di sana belum ada peradaban. Bagaimana benua Amerika itu ditemukan, di Indonesia sudah ada tatanan sosial, di sana sudah ada kebudayaan, di sana sudah ada pemerintahan, dan di sana juga ada sebuah sistem berkembangnya ilmu pengetahuan.
Borobudur itu adalah contoh konkret yang tidak bisa kita pungkiri eksistensinya.